Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hardiansyah. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Siber Asia, kelas MJ401, beragam studi manajemen. Kali ini saya akan menjelaskan jawaban terkait ujian tengah semester dari mata kuliah perekonomian Indonesia, yaitu tentang middle income trap yang harus dihindari Indonesia. Oke, sebelum kita menjelaskan selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang middle income trap itu sendiri. Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, middle income trap adalah jebakan pendapatan kelas menengah. Secara garis besar, middle income trap adalah istilah yang mengacu pada keadaan ketika sebuah negara berhasil mencapai ke tingkat pendapatan menengah, tapi tidak dapat keluar dari tingkatan tersebut untuk menjadi negara maju. Middle income trap merupakan suatu keadaan ketika negara berhasil mencapai tingkat pendapatan menengah, tetapi tidak dapat keluar dari tingkatan tersebut untuk menjadi negara maju. Saat ini Indonesia sedang berada di posisi negara berkembang dan akan melanjutkan sebagai negara maju. Nah, untuk menghindari terjadinya middle income trap kepada Indonesia, maka menurut pendapat saya ada beberapa hal yang bisa dilakukan pemerintah dalam mengatasi hal ini, yaitu diantara lain ada tiga, yaitu kebijakan fiskal, moneter, dan utang luar negeri. Nah, sebelum saya mengemukakan pendapat, ini adalah strategi yang telah dilakukan Indonesia untuk mengatasi middle income trap itu sendiri. Yang pertama adalah peningkatan kualitas SDM di Indonesia yang menjadi lebih baik agar tidak menghambat produktivitas. Yang kedua adalah pembangunan infrastruktur yang berkualitas agar biaya logistik menjadi lebih murah, baik itu impor ataupun ekspor. Lalu selanjutnya adalah pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Oke, yang pertama adalah kebijakan fiskal. Menurut saya, ada beberapa hal yang bisa dilakukan Indonesia untuk menghindari adanya middle income trap dari sisi kebijakan fiskal. Yang pertama adalah investasi dan infrastruktur. Pemerintah perlu meningkatkan investasi dalam pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, dan jaringan komunikasi. Hal ini akan meningkatkan konektivitas antar wilayah, mendorong pertumbuhan sektor-sektor terkait, dan meningkatkan daya saing ekonomi. Yang kedua adalah dukungan kepada sektor industri yang berpotensi. Pemerintah harus memberikan insentif fiskal seperti pemotongan pajak atau keringanan pajak kepada sektor-sektor industri yang memiliki potensi untuk mengalami pertumbuhan yang tinggi. Hal ini dapat mendorong diversifikasi ekonomi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak. Lalu selanjutnya adalah peningkatan investasi dalam bidang pendidikan dan penelitian. Pemerintah perlu meningkatkan anggaran untuk pendidikan dan penelitian guna untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan inovasi teknologi. Hal ini akan meningkatkan daya saing dan produktivitas ekonomi Indonesia di dunia. Lalu selanjutnya adalah reformasi perpajakan. Pemerintah harus melakukan reformasi perpajakan untuk memperbaiki efisiensi dan keadilan sistem perpajakan. Ini termasuk menyederhanakan peraturan perpajakan, mengurangi beban pajak bagi usaha kecil dan menengah, dan memperkuat penegakan pajak untuk mengurangi kebocoran pajak. Lalu selanjutnya terkait kebijakan moneter, ada beberapa hal juga yang bisa kita lakukan terkait di Indonesia itu sendiri. Yang pertama adalah kebijakan suku bunga yang akomodatif. Bank Indonesia dapat menjaga suku bunga tetap rendah atau menurunkannya untuk mendorong investasi dan konsumsi. Suku bunga yang rendah dapat mendorong kredit yang lebih murah dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengendalian inflasi. Bank Indonesia harus memprioritaskan stabilitas harga dengan menjaga inflasi tetap rendah dan terkendali. Ini dapat dilakukan melalui penggunaan instrumen kebijakan moneter seperti operasi pasar terbuka, penyesuaian suku bunga, serta pengawasan terhadap kredit yang berlebihan. Kebijakan devaluasi mata uang, Bank Indonesia dapat menggunakan kebijakan devaluasi mata uang untuk meningkatkan daya saing ekspor dan mengurangi impor. Dengan merangsang ekspor dan mengurangi defisit perdagangan, kebijakan ini dapat membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi. Lalu selanjutnya adalah pengawasan dan regulasi sektor keuangan. Bank Indonesia perlu memperkuat pengawasan dan regulasi terhadap sektor keuangan untuk mencegah terjadinya ketidakstabilan dan krisis keuangan. Ini mencakup mengawasi risiko perbankan, mendorong transparansi dan akuntabilitas, serta memperkuat peraturan terkait dengan keuangan. Dan selanjutnya terkait kebijakan utang luar negeri, ada beberapa hal juga yang bisa kita lakukan menurut pendapat saya. Yang pertama adalah diversifikasi sumber pembiayaan. Indonesia perlu diversifikasi sumber pembiayaan dengan mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri dan mencari sumber pembiayaan alternatif seperti investasi langsung asing atau foreign direct investment atau FDI.
pendekatan penerimaan pajak domestik, dan pengembangan pasar modal. Lalu mengelola risiko utang, sorry. Pemerintah harus melakukan pengelolaan risiko utang yang efektif untuk menghindari terjebak dalam jeratan utang yang tidak berkelanjutan. Ini melibatkan diversifikasi mata uang utang, mempertahankan proporsi utang yang sehat terhadap PDB, serta memperhatikan jangka waktu dan tingkat suku bunga yang berkelanjutan. Dan selanjutnya adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana utang luar negeri. Ini mencakup pelaporan yang jelas tentang penggunaan utang, evaluasi proyek yang didanai oleh utang, dan pencegahan korupsi serta praktik tidak sehat lainnya. Selanjutnya adalah memperhatikan pembangunan berkelanjutan. Pemerintah harus memastikan bahwa utang luar negeri digunakan untuk proyek-proyek pembangunan yang berkelanjutan, seperti infrastruktur yang ramah lingkungan, pembangunan energi terbarukan, atau sektor-sektor ekonomi yang berpotensi memberikan dampak sosial dan lingkungan yang positif. Ya, mungkin cukup dari saya terkait pendapat saya untuk Indonesia terhindar dari Middle Trap. Mudah-mudahan negara kita ini bisa menjadi lebih baik dan menjadi lebih maju untuk ke depannya. Terima kasih.